Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih sama aku, Ivon Margiati. Gimana kabar kalian teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini aku ingin berbagi informasi buat kalian semuanya tentang siaran pers BKN atau Badan Kepegawaian Negara nomor 044 garis miring rilis garis miring BKN garis miring X garis miring 2020 tentang peserta lulus seleksi CPNS terlibat parpol otomatis gugur. Nah, dalam judulnya ini kita sudah tahu ya teman-teman kalau CPNS itu nggak boleh menjadi anggota partai politik. Tapi kita akan bahas dulu, nanti akan aku kasih informasi pengalaman beberapa teman aku tentang masalah CPNS yang menjadi anggota parpol teman-teman. Aku bacain dulu untuk beritanya. Badan Kepegawaian Negara atau BKN selaku Ketua Pelaksana Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas menjadwalkan beberapa tahapan penetapan kelulusan peserta CPNS formasi tahun 2019. Mulai dari pengolahan nilai SKD dan SKB yang dimulai pada 8 Oktober dan berakhir pada 18 Oktober 2020, lalu dilakukan rekonsiliasi integrasi hasil SKD dan SKB pada tanggal 19 sampai 23 Oktober 2020 dengan seluruh instansi pusat dan daerah dan pengumuman hasil seleksi pada 30 Oktober tahun 2020. Dilanjutkan dengan pemberkasan dan usul penetapan nomor induk pegawai atau NIP pada tanggal 1-30 November 2020 dan terhitung mulai tanggalnya atau TMT CPNS 2019 direncanakan akan ditetapkan pada tanggal per 1 Desember 2020. Nah, dari kalimat ini kalian jangan bingung ya teman-teman. Meskipun TMT CPNS-nya 2019 itu direncanakan pada atau ditetapkan per 1 Desember 2020, tapi kalian belum tentu kerjanya per TMT teman-teman. Jadi kalian masuk kerja itu per SPMT dan mendapat gaji itu juga didasarkan pada penerbitan SPMT-nya. Jadi misal nih TMT kalian 1 Desember, bisa jadi SPMT kalian itu 1 Januari. Jadi kalian masuk kerjanya itu ya per 1 Januari itu. Untuk gajinya kalian juga dapatnya per 1 Januari. Jadi bukan per TMTSK. Perlu kalian ketahui juga. Terus kemudian untuk berita selanjutnya, peserta yang dinyatakan lulus pada saat pengumuman hasil akhir pada 30 Oktober 2020 tidak serta-merta dapat diangkat menjadi CPNS. Ada sejumlah verifikasi peserta yang dilakukan. Misalnya, keabsahan dokumen pendidikan, kesehatan, keterangan tidak pernah diberhentikan sebagai CPNS atau anggota TNI atau Polri dan tidak terlibat dalam politik praktis atau menjadi anggota atau bagian dari partai politik atau parpol. Peserta yang terbukti memiliki keterlibatan dalam parpol dan politik praktis dapat digugurkan kelulusannya. Sejumlah ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan PNS. Nah, jadi gini teman-teman, aku ingin sharing buat kalian semuanya. Ini pengalaman teman aku kemarin cerita ke aku. Dia itu kemarin terindikasi atau tercatat sebagai anggota sebuah partai politik. Padahal dia itu sama sekali tidak mendaftar atau tidak mengikuti kegiatan kepolitikan ataupun menjadi tim sukses atau melakukan kegiatan di bidang parpol itu sama sekali dia nggak pernah mengikuti itu. Tapi ketika dia tahu dia akan menjadi seorang CPNS, insya Allah dia katanya lolos untuk CPNS tahun ini. Nah, terus dia itu mencari tahu apakah dia terdaftar dalam keanggotaan suatu partai politik. Ternyata dia itu setelah dicek ketahuan masuk ke suatu parpol. Padahal yang udah aku jelasin tadi, dia nggak pernah terlibat atau mendaftar menjadi anggota suatu partai politik. Nah, ternyata setelah ditelusuri, dia datang ke RT, terus kemudian ke kelurahan juga. Dari kelurahan dia belum mendapatkan informasi, kemudian dia mendatangi KPUD karena dia tinggal di kabupaten. Nah, setelah datang ke KPUD, dicek di situ
bisa ketahuan nih teman-teman, nama kalian masuk ke parpol mana. Misal kalian terdaftar di situ. Karena memang syarat menjadi CPNS itu memang benar-benar tidak boleh menjabat atau menjadi anggota suatu partai politik. Terus kemudian berbeda dengan tahun sebelumnya, pada seleksi tahun ini BKN akan memproses penetapan NIP CPNS 2019 secara digital melalui aplikasi Doku Digital. Selain itu, BKN juga membuka peluang penyampaian sanggahan atas pengumuman hasil seleksi CPNS 2019 selama 3 hari terhitung sejak pengumuman hasil seleksi diterbitkan. Hal itu untuk mengakomodir pengaduan dari peserta terhadap hasil pengumuman yang disampaikan oleh masing-masing instansi. Lebih lanjut, unsur yang dapat disanggah adalah hal-hal yang dapat berdampak pada perubahan hasil seleksi. Sanggahan ditujukan kepada instansi yang dilamar dan disampaikan melalui fitur yang tersedia pada website SSC ASN. Jika dari hasil seleksi terdapat formasi kosong, maka pengisian formasi kosong untuk instansi pusat dan instansi daerah dapat diisi oleh peserta yang melamar pada jenis formasi lain dengan jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan atau lokasi formasi yang sama memenuhi nilai ambang batas atau passing grade, SKD, formasi umum, dan berperingkat terbaik. Khusus untuk instansi daerah, apabila formasi masih tidak dapat dipenuhi, maka dapat diisi dari peserta yang melamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi formasi yang berbeda, serta memenuhi nilai ambang batas atau passing grade, SKD formasi umum, dan berperingkat terbaik. Apabila terdapat nilai yang sama, kelulusan ditentukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 23 Tahun 2019. Pengisian formasi kosong tidak bisa diintervensi karena dilakukan melalui sistem terintegrasi dan proses secara digital. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2020. Oke, nah ini aku kasih untuk contoh surat pernyataan. Ini aku ambil dari Peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 ya teman-teman. Untuk surat pernyataan bahwa tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat partai politik atau terlibat politik praktis. Nah, karena memang kita nggak tahu ya teman-teman, nama kita itu terdaftar atau nggak, padahal kita itu nggak pernah daftar sama sekali. Ternyata nama kita ada yang nyun sewunya, ada yang mencatut, mohon maafnya, ada yang mencatut nama kita. Nah itu kita kan nggak tahu. Jadi dengan adanya surat pernyataan bermaterai ini, berarti kalian sudah dianggap sah mengundurkan diri dari kegiatan atau keanggotaan partai politik tersebut. Jadi buat kalian semuanya yang sudah mulai menata berkas nih teman-teman, silahkan kalian mulai cicil dari sekarang, terutama untuk legalisir. Itu benar-benar yang biasanya untuk masa-masa CPNS kayak gini di kampus biasanya rame, apalagi ini lagi musim pandemi, dan nggak tahu juga kalau misalnya kampus kita kerjanya masih WFH. Nah lebih baik kalian cicil dari sekarang karena memang masih ada waktu ini untuk beberapa hari atau beberapa minggu ya teman-teman. Terus banyak juga nih yang tanya kemarin, legalisir ijazah itu dari SD sampai SMA dipakai apa enggak kak, kayak gitu. Nah kalau itu tergantung instansi kalian ya teman-teman. Pas aku kemarin itu aku juga udah legalisir dari SD sampai SMA. Terus pas pemberkasan CPNS itu enggak dipakai. Terus tak pikir juga itu akan dimasukkan ke pemberkasan ketika diangkat menjadi PNS. Ternyata itu juga enggak dipakai untuk pemberkasan PNS. Jadi tergantung kalian daftar di mana ya teman-teman. Tergantung kebijakan instansi. Kalau di instansiku itu enggak dipakai untuk ijazah SD sampai dengan SMA. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman semuanya video aku tentang informasi mengenai calon pegawai negeri sipil yang terbukti menjadi anggota suatu partai politik. Maka CPNS-nya akan di
gugurkan. Terima kasih nih udah melihat video aku sampai selesai. Semoga kalian diberi kemudahan dan kelancaran dalam pemberkasan CPNS tahun 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.